Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keadaan kalian di rumah itu baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Kali ini Ibu akan membahas materi yang ada di buku paket, yaitu Ayo Kita Berlatih 1.5. Ya, kalian bisa lihat di layar. Yang Ibu bahas hanya nomor 2 sampai 5. Jadi perhatiin baik-baik. Nomor 2. Dani mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 49,86 detik, sedangkan Sugi mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 52,3 detik. Berapa detik lebih lama waktu yang dibutuhkan oleh Sugi dibandingkan Dani? Di sini ada opsi, di situ kalian bisa lihat. Untuk menjawab pertanyaan kayak gini, ini kalian harus fokus pada apa yang ditanyakan saja. Di sini, berapa detik lebih lama waktu yang dibutuhkan Dani? Ini hanya konsep selisih waktu saja. Selisih waktu antara berapa sih yang selisihnya yang dibutuhkan Sugi dibandingkan Dani, yaitu hanya dikurangi saja untuk mengerjakan soal tersebut, yaitu 52,3 dikurangi 49,86. Hasilnya 2,44 detik. Ya, jawabannya A. Soal selanjutnya yaitu nomor 3. Ketika suatu tol dibangun, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B menurun dari 25 menit menjadi 20 menit. Berapa menit penurunan waktu yang dibutuhkan untuk berkendara dari kota A ke kota B? Opsinya A 4%, B 5%, C 20%, dan D 25%. Jawabannya persen di sini adalah, Ibu ulang lagi, ini adalah materi SD. Bilangan adalah materi pengulangan dari SD. Jadi ini untuk pemanasan kayak gitu ya, sebelum masuk ke materi-materi baru di SMP selanjutnya. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100 atau per 100. Ibu ingatkan, itu adalah definisi dari persen. Rumus persentase penurunan dalam persen, yaitu penurunan waktu dibagi waktu mula-mula dikali 100%, karena kita akan menjadikannya ke persen. Penurunan waktunya selama berapa menit? Yang awalnya 25 menit dikurangi 20 menit, itulah penurunan waktu, yaitu sebanyak 5 menit dibagi 25 menit. 25 menit adalah waktu mula-mula, waktu awal. Hasilnya 5 dibagi 25 dikali 100%. Karena ini bisa disederhanakan, Ibu bagi masing-masing ini dengan 5 dibagi 5 hasilnya 1. 25 dibagi 5 hasilnya 5 dikali 100%. 1 dikali 100, 100 dibagi 5, hasilnya adalah 20%. Karena 100 dibagi 5 ini ya. Hasilnya adalah C. Soal berikutnya adalah nomor 4. Harga suatu barang naik 20% jika harga sebelum kenaikan adalah Rp8.000, maka harga setelah kenaikan, ini adalah opsinya A sampai D. Untuk menjawab soal kayak gini, perlu diketahui bahwa harga setelah kenaikan artinya harga persentase kenaikan barang ini sebanyak 20% ini berapa, ditambah dengan harga awal sebelum kenaikan.
jadilah harga kenaikan setelah kenaikan. Seperti apa itu menghitungnya? Nah, ini dia. Harga persentase kenaikan dulu dihitung dulu. Berapa itu harga 20% dari Rp8.000? 20% artinya 20 per 100 dikali 8.000. Ini disederhanakan. Dibagi 10, 20 dibagi 10, 2, 100 dibagi 10, 10. 2 kali 8.000, 16.000 dibagi 10, 1.600. Kemudian harga setelah kenaikan baru ini bisa kita cari, yaitu harga persentase kenaikan, yaitu sebesar 1.600 ditambah harga awal 8.000. Jadi hasilnya 9.600. Opsinya C. Berikutnya, pada suatu seminar 3/25 sama saja, pesertanya adalah perempuan. Jika dinyatakan dalam persen adalah, ini adalah opsinya ada 12%, itu A, B-nya 3%, C-nya 0,3%, D-nya 0,12%. Jawabannya, pecahan 3/25 belum memiliki penyebut 100. Kalau ingin soalnya dinyatakan dalam persen, maka penyebutnya harus 100. Maka untuk menjadikan penyebut ini 100, berarti bagaimana? Penyebutnya harus dikali 4 agar menjadi 100. Kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4, karena 4 dibagi 4 itu bernilai 1. Jadi ini tuh tidak merubah nilai yang di sini. Ya. Maka berapa itu 12/100? Artinya 12%. Jawabannya A. Seperti itu ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.